informasi yang fair enough, ya, cukup adil bagi seluruh pihak, ya, dan kami sangat menghargai hal tersebut. Mungkin pembukaan dari saya seperti itu saja, dan mungkin ada yang ingin disampaikan dari Pak mungkin silakan Pak Firdaus. Ya. Terima kasih Pak Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, rekan-rekan pers di Dumai khususnya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan pada pagi hari ini, yaitu yang pertama tentang produk dan layanan PLN. Ya. Sejak kurang lebih mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu PLN sudah meluncurkan layanan online. Layanan online ini adalah untuk pasang baru, naik daya, dan penerangan sementara misalnya online. Nah, ini perlu kami komunikasikan kembali karena memang mungkin masih banyak sebagian masyarakat yang belum mengetahui tentang layanan online ini. Jadi kita sudah punya website PLN, yaitu di www.pln.co.id, di mana Bapak Ibu saat misalnya membutuhkan listrik untuk rumah tangga misalnya, atau untuk ruko, atau untuk kantor, itu bisa mengajukan permohonan melalui web online. Namun untuk pelayanan dengan daya besar, ya, mulai daya berapa yang tidak dilayani? TM ya, pelayanan TM ya. 197 kVA ke atas itu belum bisa online. Itu harus mendaftar secara bersurat ke PLN area Dumai dalam hal ini. Nah, ini perlu saya sampaikan Pak di apa namanya, di website kita. Bentar Pak, saya konekkan dulu. Ya, ini tampilannya www.pln.co.id. Di sini ada menu-menunya, ya, ada menu-menunya. Di sini ada beranda atau home biasanya. Kemudian inilah halaman yang disediakan untuk pelanggan, yaitu untuk layanan online. Kemudian riwayat prepaid pelanggan ini untuk mengetahui kalau Bapak Ibu menggunakan listrik prabayar, misalnya lupa nih udah beli token, terus struknya hilang. Nah, itu bisa lihat di sini, bisa di riwayat prepaid pelanggan. Nah, kemudian ini tentang listrik pintar atau listrik prabayar. Ini informasi tentang tarif tenaga listrik. Nah, untuk tarif tenaga listrik ini perlu saya sampaikan bahwa kita PLN, tarif tenaga listrik itu ditentukan oleh pemerintah yang ditetapkan melalui keputusan Menteri SDM. Nah, sejak 2015 itu diberlakukan tarif non subsidi, di mana tarif itu dalam beberapa golongan tarif ada yang namanya tarif adjustment. Jadi setiap bulan tarif listrik itu berubah Bapak Ibu. Itu untuk pelanggan R3, R1 mulai daya 2200 ke atas itu sudah dikenakan tarif adjustment. Yang untuk R1 900 dan 1300 mulai dari 450, 900 sampai 1300 itu tarifnya belum adjustment, artinya masih tarif tetap. Nah, sedangkan di luar itu tarifnya sudah berubah-ubah mengikuti harga minyak dunia, mengikuti nilai tukar rupiah, dan juga mengikuti inflasi. Nah, kemudian ini ada informasi di bawahnya lagi, uang jaminan langganan. Ini Bapak Ibu bisa melihat daftar tabel terkait dengan UJL yang dibayarkan saat Bapak Ibu mendaftar menjadi pelanggan PLN.
Nah, ini informasi tentang P2TL. Nah, P2TL ini adalah kegiatan penertiban pemakaian tenaga listrik. Artinya PLN secara rutin akan melakukan pemeriksaan ke pelanggannya, dan pemeriksaan ini dilakukan berdasarkan analisa-analisa kita, berdasarkan data-data historis pemakaian pelanggan, dan juga berdasarkan informasi-informasi di lapangan. Nah, tujuan dari penertiban ini adalah, tentu yang pertama adalah mencegah terjadinya kerugian negara. Kenapa? Karena ada energi yang tersalurkan ke pelanggan tetapi tidak menjadi pendapatan PLN. Itu tujuannya. Nah, jadi saya akan coba buka di layanan online. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini untuk pasang baru. Ya, pasang baru ini Bapak Ibu bisa mengisi nama pemohon, data pelanggan. Data pelanggan ini adalah data rumah yang akan disambung. Pemiliknya siapa, dia masuk wilayah PLN mana, area pelayanan mana, unit pelayanan mana, Pemda mana. Nah, Pemda ini perlu kenapa? Karena untuk menghitung pajak penerangan jalan. Jadi setiap rekening yang Bapak bayarkan itu akan kena atau dikenakan pajak penerangan jalan sesuai dengan Pemda masing-masing. Jadi kalau nanti salah mengisi Pemdanya, nanti bisa salah juga tentang tarif pajaknya. Dan PPJ ini tentu setiap bulan nanti akan disetor oleh PLN ke rekening Dispenda masing-masing, ya. Biasanya paling lambat sebelum tanggal 20 bulan berikutnya. Artinya dari PPJ yang Bapak Ibu bayarkan itu, yang disetor ke Pemda, itulah sebagian dialokasikan untuk pembangunan penerangan jalan umum. Nah, jadi itu yang dimanfaatkan oleh Pemda. Biasanya kalau di rumah ini Dinas Tata Kota yang bertanggung jawab terhadap PJU. Nah, makanya kalau Bapak Ibu mau membangun PJU, mau membangun lampu jalan, itu lapornya ke Dinas Tata Kota. Nanti Dinas Tata Kota minta PLN untuk memberikan daya listriknya atau suplai listriknya. Jadi seperti ini. Jadi penerangan lampu PJU itu pengelolaan yang ada di Pemda, dalam hal ini Dinas Tata Kota. Jadi kalau ada yang mati misalnya atau siang hari menyala, itu kita PLN nanti dalam menertibkan juga berkoordinasi dengan Dinas Tata Kota. Nah, ini layanan pasar baru online, bisa dilihat sampai ke bawah. Ini diisi untuk misalnya produk layanan ini diisi pasca bayar atau prabayar. Nah, tapi kalau untuk yang pasca bayar ini sepertinya di blok, ya. Hanya untuk 3 pas. Hanya untuk 3 pas itu daya 6 ke atas, daya 6.600 ke atas itu bisa pasca bayar. Tapi kalau di bawah itu memang defaultnya dari PLN pusat adalah prabayar. Nah, jadi diisi prabayar, peruntukan misalnya untuk rumah tangga, bisnis, misalnya di rumah tangga dimasukkan daya berapa, 900 dan seterusnya. Nah, ini ada informasi terbaru untuk pasang baru daya 900 dan 450 VA, artinya yang dia itu tarif yang masih disubsidi oleh pemerintah, itu pendaftarannya harus langsung datang ke kantor PLN dengan membawa surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya rumah petak mau pasang daya 900 memang agak sulit sedikit ini. Kenapa? Karena ada peraturan yang seperti itu. Kenapa? Alasannya ini adalah ketentuan dari pemerintah supaya tarif subsidi itu tepat sasaran. Kenapa Bapak Ibu? Karena saat ini rata-rata pemakaian pelanggan itu berkisar di 1.300. Artinya dengan catatan dia punya TV, punya AC, punya kulkas, punya Magicom, itu butuh daya sekitar 1.300. Nah, kalau 900 dan 450 itu tentu pemakaiannya masih kecil, mungkin belum pakai AC. Itu bisa 900, 450. 450 mungkin hanya untuk penerangan saja. Untuk setrika pun sambil nyalain Magicom, sambil setrika mungkin sudah jatuh-jatuh MCB-nya. Jadi dalam situasi yang sekarang ini
1.300 itulah yang rata-rata dipakai oleh masyarakat. Nah, selain menu pasang baru tadi, nah ini perlu juga saya sampaikan, ini data pemohon adalah orang yang memohon. Sebaiknya sih sama antara data pelanggan dengan data pemohon, supaya nanti ketika kami menghubungi Bapak Ibu, itu orangnya sudah tepat sasaran. Dan kami sarankan untuk mengurus melalui web online ini tidak melalui calo atau tidak melalui perantara. Kenapa? Karena itu menambah biaya tentunya, ada biaya-biaya tidak resmi di luar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan PLN, dan juga kadang-kadang tidak tersampaikan nanti ketika ada informasi-informasi, misalnya permohonan Bapak Ibu ditangguhkan karena ada permasalahan teknis sehingga belum bisa disambung. Nah, itu kalau lewat calo kan tidak tersampaikan. Dan mendaftar online tentu syaratnya harus punya email. Kenapa? Karena surat jawaban kami nanti termasuk pemberian nomor register untuk membayar di loket-loket PPOB, loket-loket resmi yang ada kerjasama dengan PLN, itu melalui email jawabannya. Jadi begitu Bapak mendaftar, nanti langsung akan dapat jawaban nomor register. Nah, dengan nomor register itu Bapak langsung membayar melalui loket-loket resmi, melalui ATM, melalui kantor pos, melalui Alfamaret, itu bisa yang melayani tagihan non taklis. Non taklis itu untuk pembayaran biaya penyambungan dan UJL. Nah, jadi sebaiknya saya ulangi lagi, data pelanggan dan data pemohon itu sebaiknya sama, artinya langsung pelanggan sendiri yang mendaftar. Nah, ini untuk perubahan daya itu sama, nanti mengisinya ITPL. Nah, ini saya mau tanya Bapak Ibu, sudah tahu belum ITPL itu Pak? Belum ya? Itu adalah nomor ID pelanggan. Nomor ID pelanggan biasanya yang tertulis di KWH meter yang pasca bayar itu menggunakan nomor ID pelanggan. Ya, kalau prabayar itu menggunakan nomor meter. Nah, ini informasi saya sampaikan global ya, nanti supaya tanya jawabnya bisa lama. Nanti selanjutnya ini sambungan sementara sama tadi prosesnya. Kemudian perlu saya sampaikan juga tentang ini ada kolom media, ini ada siaran pers PLN Pusat ya, untuk teman-teman media, ada profil, ada video berita, ada istilah-istilah kelistrikan. Kemudian ini supplier, ini kaitannya dengan pengadaan. Nah, kemudian ini tentang PLN, tentang profil perusahaan, struktur perusahaan, direksi, PLN peduli, pedoman perilaku, gratifikasi, PLN bersih ya, whistleblower system. Kemudian ini, nah ini KIP, layanan informasi publik dan data informasi publik, yaitu jenis-jenis data atau layanan informasi yang bisa di-share ke publik. Mungkin ini sekilas yang ingin saya sampaikan tentang web online PLN. Saya tidak perpanjang lagi karena mungkin nanti detailnya bisa konsultasi langsung dengan saya atau dengan teman-teman di Rayon. Nah, untuk PLN bersih ini perlu kami sampaikan bahwa PLN sudah bekerja sama dengan KPK dan juga dengan PPATK dalam rangka program PLN bersih. Nah, PLN bersih ini kita ada ini mekanisme yang namanya whistleblower system Bapak Ibu. Jadi whistleblower system itu adalah sistem pelaporan ya, apabila ada pelanggaran-pelanggaran terkait dengan tindakan-tindakan korupsi dan nepotisme di PLN. Nah, Bapak Ibu bisa melaporkan itu melalui ke email plnbersih123@gmail.com atau PO Box 6043 GN CKS 12120. Nah, kaitannya dengan PLN bersih Bapak Ibu, pejabat-pejabat struktural di PLN itu juga harus melaporkan kekayaannya, mulai dari untuk saat ini adalah manajer area ke atas itu harus mempunyai LHKPN seperti dengan pejabat-pejabat publik lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Anton ya, terlalu lama, nanti masih ada tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya, dan
sebelumnya perlu saya sampaikan mengenai panduan komunikasi PLN bahwa sesuai dengan SK direksi bahwa yang berhak memberikan keterangan pers, siaran pers itu untuk di area adalah manajer area atau pejabat yang ditunjuk. Nah, nanti terserah Pak Pos apakah menunjuk misalnya manajer area boleh memberikan keterangan atau Pak Arifin misalnya diberikan tugas khusus nanti kita akan sampaikan kepada teman-teman. Tapi defaultnya adalah manajer area. Nah, kalau ada berita-berita tentang misalnya transmisi itu adalah yang tegangan tinggi tadi itu, misalnya ada toilet tumbang, kemana Ibu mengkonfirmasi Bapak Ibu, itu bisa ke PLN wilayah. Jadi PLN wilayah itu humasnya itu ada namanya Deputi Manager Humas, itu dia sebagai koordinator PLN-PLN yang ada di wilayah Riau dan Kepulauan Riau. Jadi PLN itu ada beberapa, ada PLN Pembangkitan, itu kalau di Riau ada sektor Pekanbaru, kantornya di Pekanbaru. Kemudian ada PLN P3B, Pusat Penyaluran Beban Sumatera, Pusat Pengatur dan Penyaluran Beban Sumatera. Itu ada di Pekanbaru kantornya, kantor induknya, itu ada GM-nya tersendiri. Kemudian ada PLN Proyek. PLN Proyek itu pusatnya di Medan, ada UIP 1 dan UIP 2. Sedangkan unit pelaksana konstruksinya ada di Pekanbaru, sedang membangun misalnya membangun GI atau membangun pembangkit tenaga itu ada di Pekanbaru. Nah, yang di Purnama ini GI Purnama itu ada di bawah PLN P3B, pusatnya di kantor wilayahnya di Pekanbaru. Kemudian ada pembangkitnya di situ yang pembangkit diesel yang GI itu di bawah PLN sektor, kantornya ada di Pekanbaru. Jadi kalau Bapak meminta keterangan terkait GI atau terkait pembangkitan sektor, itu bisa ke PLN wilayah. DM Humasnya namanya Pak Sarno. Kemudian Supervisor Humasnya namanya Pak Nasri. Kalau butuh nomor HP-nya bisa tanya ke saya. Tapi kalau kaitannya ada kejadian-kejadian di wilayah kami, di area Dumai dan rayon-rayonnya, Bapak bisa konfirmasi ke PLN area Dumai. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin saya ingin menambahkan apa yang Pak Firdaus sampaikan tadi. Jadi kawan-kawan semua sudah tahu sekarang, misal mau pasang baru nggak perlu pakai calo, langsung aja tadi ke websitenya PLN. Kalau pakai calo bisa 5 juta, ke PLN datang langsung bisa hanya 1 juta. Kan sayang ya 4 jutanya, ini buat kita makan-makan bareng. Jadi itu yang seringkali pelanggan tidak tahu. Ya lebih baik langsung aja datang ke PLN. Dan kalau misalnya ada prosedur yang dipersulit oleh seseorang karena nggak lewat calo, datang ke kami, beritahu ke kami. Sekarang tidak boleh lagi PLN seperti itu. Tetapi kalau misalnya kami ini kesulitan material, ya sebagaimana kami sampaikan di awal tadi, bahwa kami ini semua dropping dari wilayah dropping dari PLN pusat, ya pusat dari pemerintah. Nah, kalau kesulitan kami material, ya tentu saja kami agak sulit ininya untuk mengantisipasinya. Oleh karena itu, kalau memang terjadi pelayanan pelanggan yang tersendat karena material, pasti akan kami sampaikan. Kalau lewat calo, pelanggan nanti tidak tahu, ya sehingga kami sangat menyarankan agar tidak memakai calo, memakai jasa calo, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk masalah humas tadi, jadi di PLN area Dumai sini kami punya tim humas, ya kebetulan kemarin sudah ada surat keputusannya di bawah Pak Firdaus sendiri. Kemudian anggotanya salah satunya adalah sesepuh kita sendiri, adalah Pak Arifin, ya. Jadi kalau kawan-kawan bingung itu tadi Pak Sarno di wilayah siapa pula, itu yang macam mana pula gitu orangnya. Kawan-kawan bisa yang dekat-dekat saja, mungkin bisa ke Pak Arifin atau ke saya langsung atau ke Pak Firdaus atau ke Pak Dodi, ya. Karena Pak Dodi ini di operasional. Pak Dodi pasti jauh lebih tahu dibandingkan saya tentang kenapa daerah ini padam, ya.
Kalau kawan-kawan nanya ke saya pasti nanyanya ke Pak Dodi, ya. Kalau kawan-kawan langsung ke Pak Dodi, langsung dapat jawabannya. Nah, gitu ya.